Saya suka sekali makan kembang kantil, makan melati, tiap hari Kamis mau minta Jumat. Itu lebih kepada ketika Teteh melakukan itu lebih senang hatinya. Hati senang, cahaya wajah keluar gitu kan, jadi kayak semacam pemikat lah gitu kan. Ya. Saya seneng lah makan bunga kantil, kata orang jangan makan bunga kantil itu setan katanya bilang. Saya ngajakin main, Dedek main yuk sama Manda, sama kakak gitu Di kan. rumah tuh. Di rumah saya yang di Padang kan, di Sumatera. Main yuk sama kakak gitu. Amanda main sama siapa? Amanda main sama Dede, Bunda main sama Dede. Iya, Dedeknya cantik katanya gitu. Iya Amanda, iya. Di rumah kontrakan tuh ada pohon gede, bukan pohon beringin, bukan. Namanya pohon apa? Pohonnya pohon yang gede, jadinya kayak orang di samping tuh katanya ada maling di situ, padahal bukan maling, penunggu di situ. Dia yang satunya gede itu tinggi, yang satunya semacam kayak putih, pokoknya kayak belantungan cok kaki gitu, kadang-kadang bunyi gitu kan. Iya, Pohonnya tinggi besar. orang besar kayak gendoro kayak gitu, macam kayak gitu. Jin setan kakang purun panaluhan tan ono wani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, namo buddhaya, om swastiastu, salam kebajikan. Selamat malam teman-teman, sobat arwah. Balik lagi di channel Penas Sang Arwah yang mengupas tentang kisah-kisah misteri yang dialami oleh narasumber langsung. Kali ini kita ketemu sama narasumber yang tadi sebelum syuting kita sempat diskusi. Dia pernah ziarah ke makamnya Nyai Roro Kidul, dan setelah ziarah dia malah jadi bisa membantu saudara-saudara kita yang misalnya kayak kesurupan atau berhubungan dengan hal-hal gaib. Dia bisa bantu untuk menetralisir mungkin ya. Langsung aja kita ngobrol dengan narasumbernya langsung. Teteh, gimana kabarnya Teh? Ini saya manggilnya Teteh, Uni. Teteh aja lah. Teteh aja ya? Iya, teteh aja. Sekarang kegiatan apa Teh? Apa? Kegiatan apa Nggak sekarang? ada. Ada di rumah? Ngurus anak-anak. Nah, tadi kan Teteh sempat cerita. Teteh sempat ziarah ke beberapa makam. Iya. Itu gimana ceritanya Teh? Kalau Gue pengen tahu nih. awal-awal pertama kalinya ziarah ke Pelabuhan Ratu sama adik kan yang paling bungsu, ziarah ke Pelabuhan Ratu, naik ke tangga 1000. Naik ke tangga 1000. Jadi kalau kata kuncian situ, kalau misalkan mau naik tangga ke atas, jangan pernah nengok ke belakang. Kalau mau turun ke bawah, jangan pernah nengok ke belakang. Gitu kan? Nah pas naik memang nggak ngelihat ke belakang gitu kan. Pas naik nggak ngelihat ke belakang. Jadi ngelihat makamnya ya Nyai Centing kalau nggak salah namanya ya. Panjang besar di sana kan. Nyai di sana cuma sempat ziarah di sana kan. Ada makamnya, benar-benar ada makamnya di sana. Kejadian benar-benar ada makamnya di sana kan. Udah selesai paling agak 10 menit lah itu kan udah ziarah itu, turunlah lagi kan. Pas turun lagi penasaran, ada apa, nggak boleh nengok ke belakang gitu kan. Karena kadang orang semakin dilarang semakin penasaran. Iya, itulah makanya kan. Karena penasaran jadinya nengok ke belakang, rupanya benar ada orang gede tinggi besar gede. Dibilang gendero ya enggak, mungkin penunggu di sana gitu kan. Bentuknya kayak orang. Bentuknya gede, rambutnya panjang, Berambut panjang. gede. Besar lah dia. Ada 10 atau 15 meter. Dari tinggi Abang Simon tuh lebih tinggi lagi dia. Kalau masih 3 meter. Lebih tinggi, Dua kali tinggi. lipat ada. Nah, 2 kali lipat dari itulah, tinggi Hampir gede 10 besar. meter. Allah. Jadi besar, tinggi kan, tapi memang nggak jahat, cuman ditampakin aja gitu kan, kaget astagfirullahaladzim, untung nggak jatuh kan, masih dalam posisi waktu itu lagi hamil anak ketiga kan, hamil 8 bulan kan, udah pas turun astagfirullahaladzim sempet
sempat berucap lah gitu kan. Nah jalanlah lagi kita ke makam Sunan Kalijaga di situ kan. Deket situ juga. Deket situ, paling jarak 10 meter lah dari situ kan. Karena kita mau mandi ke situ ke lautnya kan. Kita mau mandi di situ tengah malam itu sekitar jam 1 malam. Cepet mandi. Pas Abi udah ke tempat Sunan Kalijaga tuh jadi kayak ada tempat kayak semacam kayak kendi gitu kan. Ditaruhin lah uang 5.000, terus ada orang naruhin koin kayak koin emas gitu. Nah koinnya hilang, uang 5.000 nya enggak, kan kaget kita kan, kemana itu uangnya gitu kan, bisa kayak gitu kan. Udah dari situ udah selesai semuanya, jalanlah kita mau mandi, turun lagi ke bawah mau mandi kan. Sempat ada yang paling kecil linglung dia, disangkanya dia ngikutin saya, padahal mah jin berwujud saya kan di situ kan. Jalan berwujud saya, pas jalan berwujud saya, untung saya tepak dia pundak, lu mau kemana? Saya bilang gitu kan. Gue pikir lu teh, astagfirullahaladzim, untung aja gak keburu ikut ke sono, mana tempatnya serem bener lagi katanya gitu. Masa iya katanya gitu kan. Udah baru bareng-bareng tuntun dia tuh, dia sempet pucat mukanya kan, tuntun dia. Mandilah pas jam 1 malam, dia kan memang harus tengah malam mandinya kan. Mandilah kita di situ kan, kayak ruangan kayak pokoknya kayak kolam gitu. Kayak zaman dulu ya, pokoknya khusus kayak kolam itu. Saya bawa buah pir, bawa apel, pokoknya kesukaannya di situ kan. Saya lemparin lah ke tengah-tengah laut gitu kan. Rupanya ya dibilang nyata, emang kenyataan. Kata orang-orang kan itu cuma cerita fakta, mitos. Tapi saya bener-bener fakta ngelihat itu kan. Ada kudanya Nyai Roro Kidul, kuda kencananya tuh ya bener kenyataan, orang ada nyainya juga di situ di dalam kencananya. Nah di dalam kencana tuh cuma 10 menit jadi itu ada kudanya kan, dalam hati dia kan, cuma lewat aja terbang itu yang kagetin. Katanya kalau orang yang ngelihat tuh beruntung kita gitu kan. Alhamdulillah kalau beruntung kan gitu kan. Udah selesai mandi, pulanglah kita ke rumah, balik lagi kita ke rumah. Pas tengah perjalanan kan jangan pernah kita ngomong sembarangan gitu kan di jalan, karena tempatnya memang tempat angker, perjalanan tikungannya tuh tikungan tajam kali kan. Nah bentar deh, ini mengenai detail tempatnya, bayangan tempat itu kayak apa tuh, karena saya belum ngebayangin. Kita misalnya kalau ke pantai kan nemu jalan raya dulu, itu berarti masuk lagi ke dalam masuk hutan ke dalam atau hutan, jadi kayak hutan gitu. Pokoknya tikungan lagi, belokan lagi, kayak kelak-kelok gitu kan, kelak-kelok gitu belokannya. Gak boleh ngomong sembarangan. Jadi ada salah satu orang ngomong sembarangan, tempatnya kayak gini bener sih kayak gitu. Gue gak takut gitu, hampir terbalik mobil tuh. Pas tikungan ke kiri hampir terbalik. Astagfirullahaladzim, dalam hati kan tuh, makanya jangan ngomong kayak sembarangan. Kayak pada diem, hampir terbalik mobil tuh. Dari Pelabuhan Ratu tuh hampir terbalik. Nah pas dari pulang Pelabuhan Ratu tuh kayak gimana ya, dikasih kemampuan, tapi ya wallahu alam ya. Saya sempat bisa untuk ngobatin orang serupan gitu kan. Itu kan semua kan kuasa Allah kan. Iya betul. Bisa ngobatin orang gitu ya, alhamdulillah kan. Sayangnya pokoknya dari pegangan saya juga dulu kan. Memang dari turun temurun, kalau kayak Halimun Putih udah ada gitu kan. Jadi sempat saya juga pernah merantau. Saya udah dari itu saya merantau ke Sumatera Barat. Saya kerja di sana kan. Sempat saya nggak sadar gitu kan, kayak Halimunnya kalau orang yang jahat kan terasa sendiri gitu ke badan saya, kayak ya berwujud nyai, berwujud harimau, kadang-kadang ular gitu kan. Jadi ketika Teteh merantau ke Sumatera ada yang ganggu gitu? Iya, jadi banyak yang sirik lah gitu. Banyak yang sirik lah gitu di sana kan. Jadi pas saya merantau ke sana, kayak kata yang punya bos saya gitu kan, lebih bagus diilangin katanya. Ya nggak apa-apa ilangin, katanya, daripada ngeganggu terus katanya. Harus kata bosnya nggak bisa diilangin, bisa diilangin antara yang ngilangin nyawanya hilang, apa yang punya yang nyawanya hilang katanya. Lebih bagus nggak usah, kan saya udah bilang itu keturunan dari keluarga saya, nggak mungkin diilangin pemberian kan. Soalnya saya juga kaget kok bisa ada di badan saya merantau, saya nggak pernah bawa apa-apa gitu kan, nggak pernah saya bawa ini bawa itu. Memang kesukaan saya dulu semenjak saya dari Pelabuhan Ratu, saya suka sekali makan kembang kantil, makan melati,
tiap hari Kamis meminta Jumat. Itu lebih kepada ketika Teteh melakukan itu lebih senang hatinya. Hati senang, cahaya wajah keluar gitu kan, jadi kayak semacam pemikat lah gitu kan. Ya. Saya senang lah makan bunga kantil, kata orang jangan makan bunga kantil itu setan katanya bilang gitu kan. Tapi saya suka aja, lebih bagus saya makan itu daripada makan nasi gitu kan. Lebih bagus saya makan itu daripada makan nasi kan. Terus saya makan itu tiap hari Kamis, sempat saya makan itu kan. Lama-lama saya nggak sanggup juga kan punya badan saya kan. Terus-terusan dia kalau ada yang banyak yang sirik sama saya, banyak yang iri sama saya di sana. Tempat kejadian kerja ada yang lihat perempuan pakai baju merah, memang cantik orangnya, dia nggak ngeganggu. Kalau sama saya nggak bakal ngeganggu, itu kan pakai baju merah cantik, orangnya cantik benar. Rupanya itu nyai pengikut yang ngikutin saya. Saya pakai baju merah dia kan. Akhirnya saya punya selendang hijau itu, saya pegang selendang hijau kalau misalkan saya sakit kayak kepala saya sakit, saya selendangin itu saya kan, saya pakai selendang saya kan. Itu selalu ada, nyai itu selalu ada sampai saya nggak sadar diri. Sampai nyai itu datang kan, pokoknya kalau dengar suara musik kayak nyai ronggeng, kayak apa, kayak sinden lah gitu, musik sinden, langsung tanpa sadar saya bisa nyinden sendiri. Padahal saya nggak bisa nyinden, nari saya nggak bisa. Emang bener-bener saya nggak bisa nyinden gitu kan, nggak bisa, tapi bisa nyinden. Saya bisa nari jaipongan, meskipun ibu orang Sunda tapi saya nggak bisa bahasa Sunda, bisa sedikit. Tapi saya bisa nyinden tiba-tiba gitu kan, tanpa sadar saya bisa nyinden. Pokoknya sampai orang bingung lihat saya nyinden kan. Terkadang-kadang berubah kayak ular ngelok badan saya gitu kan, kayak ngelok badan saya. Kenapa badan kayak lama-lama capek gitu kan. Semakin lama banyak yang iri sama saya di sana. Banyaklah kejadian-kejadian saya di sana. Tapi Teh, kalau misalnya Teteh berubah ke sosok tadi misalnya sinden atau wujud ular itu tadi, itu ada efek negatifnya nggak? Ya efek negatifnya sih nggak ada. Apa itu keluar jika ada yang mengganggu? Kalau yang keluar yang mengganggu, terasa misalkan kayak abang jahat sama saya itu, ada yang berniat jahat sama saya, udah tahu duluan. Jadi kayak di badan saya nih, kayak ada kakek-kakek kalau lagi saya nggak sadar, wujudnya kayak kakek-kakek, harimau, ular, nyai. Nah, 4 tuh. Itu yang saya heranin sampai situ kan. Sampai saya awalnya saya dapat impian, saya dikasih batu giok, ada di kening saya gitu kan, minta tolong sama orang, beneran nggak, kok terasa kali nggak enak gitu kan di sini saya. Ada yang mengganjal lagi. Iya, dikeluarin sama orang anak muda, paling anak baru SMP, dia nolongin saya kan. Ya bener, di kotak segede gini. Saya tanya, kok ada batu giok di wajah saya gitu kan, di kening saya Kang, di kening muka nggak ada, kenapa ya, itu pegangan Kang, nggak apa-apa katanya buat jaga-jaga gitu kan. Akhirnya sampai sekarang tuh gioknya nggak tahu kemana, kayak keris semar mesem saya punya, tapi nggak tahu kemana dia, hilang tiba-tiba aja gitu kan. Punya semua saya dulu. Teteh itu koleksi atau lebih kepada ketika ziarah Teteh menemukan pesan? Enggak koleksi, tiba-tiba ada aja kayak di bawah bantal gitu. Kayak tiba-tiba, pokoknya setiap abis mimpi lah. Kayak pas tiba-tiba saya lagi mimpi diusap kayak bentuk kiai, orang berjubah putih diusap kayak gini aja gitu kan. Itu awalnya saya bisa kadang terasa diinin orang gitu kan, saya terasa sendiri gitu kan. Kalau misalkan ada aura negatif saya tahu sendiri, kayak gini juga ada aura negatifnya. Ya. Kayak contohnya di belakang abang harimau aja hidup tuh. Ya? Hidup ya, terasa mungkin karena ada temennya di sini kan, ya, makanya dia gitu diomongin, makanya liatin aja terus di sana. Saya tadi emang suruh pindah sono, emang nggak kayak orang nggak boleh. Iya. Tapi nggak mengganggu kan? Nggak ganggu, dia cuman mungkin dia melindungi saya juga kan, satu adik saya juga yang kan. Itu dia. Emang kayak orang nggak boleh bang, berat kali ini dia tadi suruh pindah sebelah sono kan nggak boleh. Emang dia tadi hidup sebenarnya kayak aura negatif kan, dari sana saya udah bilang itu aura negatif, saya bilang ini kan tempat tuh ada aura negatif. Tapi memang di tiap tempat sebenarnya ada, cuman kan beda-beda, ada yang penghuninya jahat, masing-masing lah kita. Kalau dia selagi kita nggak jahat sama orang tuh, sama yang penghuni itu kita ya dia juga nggak bakal jahat kan gitu kan. Masing-masing tempatnya aja gitu kan. Boleh berubah wujud, tapi jangan ditampakin nyali kayak gitu kan. Kalau saya memang banyak kayak anak saya ajakin main
kayak ngajakin main, dedek main yuk sama Manda, sama kakak gitu Di kan. rumah tuh. Di rumah saya yang di Padang kan, di Sumatera. Main yuk sama kakak gitu. Amanda main sama siapa? Amanda main sama dede, Bunda main sama dede. Iya, dedeknya cantik katanya gitu. Iya Amanda, iya. Mainlah, sini main, kakak suapin gitu kan. Udah lama udah kecapean. Bunda dedeknya pulang katanya. Oh, dedeknya pulang, iya. Ya udah biar nanti kita main lagi ya, iya. Yang kecil tuh. Terus sempat saya jalan, memang di jalan arah rumah saya tuh ada pohon bambu rindang-rindang. Memang tempatnya agak angker di sana kan. Tiba-tiba anak saya minta gendong, Bunda aku minta gendong gitu kan. Minta gendong ya digendong ya. Manda ada apa gitu. Itu tuh kakak ngikutin Nanda terus, sana pulang katanya, dia bilang gitu, pulang sana katanya gitu. Langsung minta turun. Manda udah pulang kakaknya, udah pulang, iya. Dia nggak ikutin Manda malahin tadi katanya gitu. Yang kecil sih juga sampai yang kecil. Si anak ini bukannya takut ya? Dia malah berani. Dia ya? emang berani kecil berani. Padahal umur baru 3 tahun. Baru 3 tahun ya. Yang normalnya orang anak kecil ngeliat kayak gituan ya setidaknya. Biasanya kan takut ngejerit, terus badannya panas kan. Iya. Kayak gitu aja. Kalau abangnya mah yang si Fauzan nih kalau udah sakit kayak semacam kayak monyet. Lihat kayak orang kayak monyet di atapnya. Ada monyet kayak ngeliat monyet di atapnya. Kayak gitu. Mana ada monyet, Bunda langsung badannya panas dia. Tapi Teteh secara kasat mata bisa merasakan atau bisa melihat atau bisa keduanya? Keduanya bisa. Melihat dan merasakan juga? Iya. Berinteraksi bisa? Kalau berinteraksi, insya Allah. Itu kayak gitu kan. Itu wasilahnya, kelebihannya. Kelebihan. Tergantung kita makainya buat positif atau buat negatif iya, gitu. Jadinya. Kalau dipaksain pun kan nggak bisa. Takutnya kan ada sendiri kan. Kayak yang di tempat tinggal sekarang aja. Kayak pokoknya banyak dah kejadian-kejadian yang di tempat tinggal juga kayak gitu. Di tempat tinggal sekarang yang paling serem atau pernah alami? Yang di tempat tinggal sekarang yang pernah dialaminya pas mau jalan yang di Sumatera kan, mau jalan ke arah jembatan, jadi kayak orang perempuan semacam kan, memang di samping rumah kontrakan tuh ada pohon gede, bukan pohon beringin, bukan. Namanya pohon apa? Pohonnya gede, jadinya kayak orang di samping tuh katanya ada maling di situ, padahal bukan maling, penunggu di situ. Dia yang satunya gede itu tinggi, yang satunya semacam kayak putih, pokoknya kayak belantungan cok kaki gitu, kadang-kadang bunyi gitu kan. Iya, Pohonnya tinggi besar, orang besar kayak gendoro kayak gitu, macam kayak gitu kan. Kayak apa namanya, giginya caling kayak gitu, matanya merah kayak gitu. Apa itu yang paling serem di situ. Tapi dia kadang warga sekitar bilang nggak ganggu. Pokoknya kalau tiap jalan ke situ terasa ini pasti ada. Nah gitu aja. Ini pasti ada, masuk aja ini pasti ada, kayak gitu aja. Ini pasti ada di sini. Tapi biarin lah, masing-masing kita dia itu aja kan. Itu makanya yang sering saya kasih pesan sama teman-teman, makhluk gaib itu memang ada. Cuma kita beda alam dan saling menghormati aja. Iya, ada, saling menghormati aja. Yang penting masing-masing gua ibarat masing-masing alamnya gitu. Iya, masing-masing alamnya. Iya. Jadi pas saya udah ngalamin kayak gitu di Sumatera, ketemulah saya abang angkat di sana kan. Jadi kalau abang angkat saya tuh nggak suka sama apa masalah yang pegangan-pegangan itu, apa namanya, kodam kayak gitu. Jadi kayak dia kurang suka sama hal kayak gitu. Iya, masalahnya Persatuan Pelindung Kehidupan, mungkin abang tahu pelindung kehidupan. Tahu pelindung kehidupan. Jadi saya udah masuk pelindung kehidupan. Jadi untuk ngobatin orang saya bisa gitu kan. Jadi saya ikut abang saya yang tadinya saya terjun ke dunia pernah nakal lah saya gitu kan. Tapi alhamdulillah setelah saya kenal sama abang-abang di sana, saya masuklah pelindung kehidupan di sana. Dibuanglah semua yang di badan saya, tapi kecuali satu. Memang halimun nggak bisa. Ada ngikut. Harimau putih. Tapi kalau nyai kayak gitu udah nggak ada. Selendangnya sampai diambil abang saya, abang aku. Jadi saya bersatu sama orang pelindung kehidupan. Jadi makanya kata saya bilang, lu mau gue masukin? Bilang gitu kan. Ya bukan nyombong kan. Cuma saya nakut-nakutin aja untuk kebaikan gitu kan. Makanya kemarin waktu dia karena kontak saya kan, saya bisa sebenarnya kayak misalkan
kalau orang kayak sakit kepala gitu ya bisa saya cuman asal Bismillah aja kalau kayak pelindung kehidupan tuh. Jadi setelah ini pelindung kehidupan memang masih terasa bang Ya. kalau misal untuk hal-hal gaib tuh masih terasa di saya. Cuman kalau untuk mistik kayak gitu udah nggak bisa. Masalahnya kayak megang hodam itu udah nggak bisa gitu kan. Masalahnya kan bertentangan nanti daripada kena badan saya. Pelindung kehidupan kan bukannya aliran sesat, bukannya agama, cuman kan kita sendiri yang harus punya kan. Untuk keyakinan kita, perlindungan diri kita gitu kan, untuk perlindungan diri lah siapa yang jahat sama kita gitu kan. Makanya sebelumnya ya karena saya udah punya pengalaman yang udah gitu kan, udah pas setelah saya udah masuk perlindungan kehidupan memang masih terasa aja bang, masih terasa di saya kayak ada orang di depan tuh gitu kan. Saya lagi ngobatin orang nih bang, perempuan lagi ngobatin orang perempuan ya. Kuntilanak itu lari bang, keluar menjauh ya jadi keluar dari tubuhnya. Lari kuntilanaknya ke belakang. Awal di dalam rumah tuh nggak bisa keluar. Masalahnya kan kalau yang orang kesurupan kalau habis minum air putih, kalau diminumin air putih itu pasti dia ngeluarin muntah kalau dia kesurupan, ya kan? Atau dikerjain orang pasti dia ngeluarin muntah, ya kan? Jadi dia karena waktu itu kena santet. Perempuan nih, anak gadis bang. Gimana ceritanya? Itu anak gadis Pas udah dia kesurupan awalnya keluar jadi bentuk kayak nenek-nenek. Untuk nenek-nenek udah sadar tuh, pas udah sadar dibawa keluar, dia muntah lagi di luar kan, langsung lari kuntinya dari dalam tubuhnya, lari langsung pergi kuntinya. Terus ada yang ibu-ibu 9 tahun dia tidur sama jin. Wah, enggak, ini panjang ceritanya. Ini bakalan bersambung nih Teh ya. Bakalan bersambung nih ya teman-teman ya. Lu kalau misalnya penasaran, ini kita bakalan bikin beberapa part. Iya. Karena ini sangat panjang, banyak sambungan ceritanya. Cuman yang awal tadi kalau saya bisa ngasih pesan sama teman-teman, kita memang sama alam gaib berbeda alam. Tapi kita harus saling menghargai, saling menghormati. Ya, karena mereka itu juga ciptaan Tuhan juga. Ya. Tuhan juga ciptakan dia itu pasti. Dia nggak ganggu, asal kita juga nggak ganggu dia gitu aja. Namanya Tuhan juga menciptakan hal gaib itu pasti ada tujuannya. Iya. Tergantung kita gimana menyikapinya gitu ya. Ya itulah. Mungkin Teteh ada pesan nggak buat teman-teman yang nonton YouTube kita mengenai hal-hal kayak gitu, gimana kalau misalnya ketemu hal kayak gitu yang negatif, mencegahnya gimana? Kalau misalkan untuk yang mencegah kalau ketemu hal kayak gitu, kalau selagi kita bisa, kalau bacalah ayat, banyak-banyak baca ayat kalau yang beragama Islam kan. Tapi kalau yang non Muslim ya masing-masing keyakinannya gitu kan. Agama kan juga diajarkan doa. Iya. Pokoknya jangan dirasain aja. Kalau terasa ada, bilang aja nggak ada apa-apa. Udah cukup kayak gitu. Kalau awamnya kalau di tempat-tempat hal-hal yang menyeremin masing-masing. Kalau bisa cukup klaksonin aja 3 kali udah kayak gitu. Anggap aja kita permisi sama aja kalau kita lewat kan harus permisi sama orang. Iya benar. Iya benar. Ya tadi saya juga bilang menghargai tadi. Ketika kita masuk ke suatu ruangan atau suatu rumah yang kosong, mungkin kita kan nggak tahu di situ penghuninya apa enggak. Sebaiknya assalamualaikum atau permisi dulu. Iya, permisi kayak gitu. Kalau kita bawa motor klaksonin 3 kali udah, sama aja kayak mana mau sih kesan kita lagi duduk aja kalau kita nggak permisi bang, orang tuh pasti marah kan. Pasti iya. Apalagi makhluk halus kayak gitu. Kalau misalkan hal-hal yang mistik, kalau bisa kayak hodam-hodam, jangan pernah pakai. Masalah saya ngalamin nggak enak di tubuh kayak gitu, tubuh saya nggak di tubuh ada efeknya lah. Jadi kan kasihanin lah dia sendiri. Memang Allah sudah menciptakan tubuh yang sempurna ya. Iya, kalau Allah menciptakan tubuh kita sempurna ya kuasa Allah kan ada itu kan. Kalau kita yakin adanya Allah kan lebih bagus kita yakin sama Allah itu aja. Hilangin kayak hodam-hodam kayak gitu. Tapi ya tergantung sih, kalau memang kan ada yang mau terus masing-masing aja. Saya kan cuma titip pesan itu aja, mengingatkan kalau bisa jangan aja. Oke. Sesi hari ini kita sudahi dulu karena bakal ada sesi berikutnya. Terima kasih teman-teman yang udah tetap stay di Kanasan Arwah, buat sobat-sobat Arwah.
Oh iya, buat sobat arwah juga, kalau misalnya kalian punya cerita-cerita misteri, kalian bisa kirim ceritanya di message atau DM atau ke email kita. Buat teman-teman, sehat selalu, jaga silaturahmi dan sukses terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom.